Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Paramita, mahasiswa Pendidikan Teknologi Kejuruan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Statistika. Pada tampilan ini terdapat beberapa soal. Untuk soal yang pertama yaitu kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen yang telah dibagikan kepada 30 responden. Berikut disajikan jawaban dari responden. Untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, di sini saya menggunakan SPSS. Berikut adalah hasil inputan data untuk menguji validitas dan reliabilitas. Adapun outputnya adalah berikut output dari hasil uji validitas dan reliabilitas. Pertama, ini adalah tampilan hasil uji validitas, di mana dari tabel ini kita bisa melihat butir instrumen mana saja yang valid dan tidak valid. Namun sebelumnya, untuk mengetahui apakah butir instrumen tersebut valid atau tidak, kita harus mengetahui bahwa apabila butir instrumen itu nilainya lebih besar daripada nilai signifikan 0,05, maka butir instrumen tersebut dinyatakan valid. Begitu pula sebaliknya, apabila butir instrumen tersebut lebih kecil daripada 0,05, maka butir instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Mari kita menganalisis. Untuk butir instrumen yang pertama M1 nilainya adalah 0,433 sehingga nilai tersebut ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa untuk butir instrumen M1 dinyatakan valid. Begitu pula dengan butir instrumen M2 nilainya adalah 0,413. Nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dinyatakan butir instrumen ini valid. Ada butir instrumen yang tidak valid, yaitu terdapat pada butir instrumen yang K1 nilainya adalah 0,03 sehingga nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05 sehingga untuk butir instrumen yang K1 itu dinyatakan tidak valid. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari 15 butir instrumen, terdapat 13 yang valid dan yang tidak valid ada 12. Itu adalah hasil uji validitas. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas. Di sini telah ada tabelnya, di mana dari tabel ini kita bisa ketahui bahwa nilai dari Cronbach alpha-nya adalah 0,643. Nilai ini dikategorikan sebagai nilai moderat, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen ini berada pada taraf konsisten atau reliable. Itulah hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya, untuk menjawab soal nomor 2, di sini soal nomor 2 yaitu pertanyaannya adalah apakah hasil dari penelitian ini memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Untuk mengetahui apakah data tersebut telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda, maka harus dilakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas. Di sini untuk melakukan itu saya menggunakan SPSS. Berikut data inputan untuk masing-masing variabel. Untuk variabel 1, X1 gaya belajar, X2 lingkungan belajar, dan Y merupakan hasil belajar. Untuk mengetahui, pertama kita melakukan uji normalitas. Berikut output dari hasil uji normalitas. Pada tabel ini kita bisa mengetahui nilai uji normalitasnya yaitu 0,161. Nilai ini lebih besar
dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut merupakan normal, data yang normal. Kemudian untuk syarat selanjutnya kita harus melakukan uji linearitas. Untuk uji linearitas ini telah terdapat ANOVA tabel atau tabel ANOVA di mana nilai signifikannya itu 0,618. Di sini untuk memutuskan apakah data tersebut linear atau tidak, maka data tersebut harus lebih besar daripada 0,05. Jika lebih besar, maka dikatakan linear. Jika sebaliknya, jika lebih kecil, maka tidak linear. Dari tabel ANOVA ini kita bisa lihat nilai datanya itu 0,618 sehingga nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga data itu dapat dikatakan linear. Kemudian selanjutnya syarat selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas. Untuk homogenitas ini pertama, di sini ada uji tampilan homogenitasnya. Di sini kita bisa lihat. Uji selanjutnya adalah uji homogenitas. Berikut hasil dari uji homogenitas, di mana gaya belajar, variabel gaya belajar, dan variabel lingkungan belajar. Variabel gaya belajar nilainya adalah nilai signifikannya 0,443. Nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga untuk variabel gaya belajar dikatakan homogen. Kemudian untuk lingkungan belajar nilai signifikannya adalah 0,168. Nilai ini lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan lingkungan belajar homogen. Baik, jadi syarat untuk melakukan uji regresi sederhana dan ganda yaitu melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji homogenitas, di mana hasilnya yaitu uji normalitasnya normal, uji linearnya dikategorikan linear, dan uji homogenitasnya dapat dikategorikan homogen, sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan analisis regresi sederhana dan regresi ganda. Itulah penjelasan dari hasil ujian semester mata kuliah statistika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.